Bunga tunggal. Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang, bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang. Kadang pula, untuk tempat meminjam uang guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita, sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi, kata bunga bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, bunga yang akan dibahas dalam materi ini hanya bunga tunggal saja. Sehingga, jika ada istilah bunga pada materi ini, yang akan dimaksud adalah bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank, sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak. Kliklah button gambar di bawah ini. Ayo kita amati, perhatikanlah kasus-kasus dan penyelesaiannya dalam scroll berikut. Ayo kita menanya. Ajukan pertanyaan terkait hal-hal yang kalian amati. Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan membuat kalian ingin tahu lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Setelah mengamati, mungkin muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Lebih baik mana? Bunga disajikan dalam satuan bulan atau dalam satuan tahun? Jika kita sebagai seorang peminjam modal, bagaimana cara kita memilih agar bunga yang kita ambil adalah yang terkecil? Mungkin kalian punya pertanyaan lain. Silahkan ditanyakan. Kliklah button gambar di bawah ini. Ayo kita menggali informasi. Bunga tunggal. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah
Tanggulangin Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada dua bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank satu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank 3 memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per tahun untuk peminjaman sebesar 200 juta rupiah. Kliklah button selanjutnya di samping ini. Perhatikanlah penjelasan berikut ini dan kliklah button selanjutnya di bawah ini. Perhatikanlah scroll berikut mengenai lanjutan dari penjelasan sebelumnya.
Ayo kita menalar. 1. Jika M menyatakan jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang dari suatu bank, B persen menyatakan persentase bunga tunggal per tahun dari bank tersebut. N menyatakan lama meminjam uang dalam satuan bulan, dan T menyatakan total uang yang wajib dikembalikan peminjam uang kepada bank selama N bulan. Nyatakan T dalam M, N, dan B. 2. Suatu barang diberi harga Rp. Barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan D. 3. Suatu barang dilabeli dengan harga Rp. Barang tersebut dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar P%. Jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, nyatakan HP dalam H dan P. 4. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga Rp. Penjual tersebut berencana mengambil keuntungan sebesar U%. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Keterangan, keuntungan berubah menyesuaikan besarnya persentase diskon. Jika HJ menyatakan harga jual dengan keuntungan U% dan sebelum dikenai diskon D%, nyatakan HJ dalam A, U, dan D. 5. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga Rp. Penjual tersebut berencana menjual barang tersebut dengan harga B rupiah. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Barang tersebut juga dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar P%, atau pajak sebelum kena diskon. Jika U menyatakan besarnya keuntungan, nyatakan U dalam A, B, D, dan P. Ayo kita berbagi. Diskusikan jawaban kalian dengan teman sebangku atau teman dalam kelompok kalian. Tentukan jawaban terbaik jika kalian menemukan jawaban yang berbeda dalam diskusi tersebut. Sajikan jawaban terbaik kalian di dalam kelas. Bagi siswa atau kelompok yang tidak maju harap menanggapi presentasi dari temannya. Kliklah button video di samping untuk melihat video. Baik, sekarang soal nomor 6. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama kakak menabung berapa lama? Oke, ini dapat kita kerjakan ya, diketahui T sama dengan 800.000 ya. Oke, dan persentase bunga adalah 9%. Di sini bunganya sendiri. Nah, ini adalah persentase bunga ya, dikalikan dengan lamanya waktu kali tabungan nanti ya. Nah, sekarang saldo itu adalah bunga tambah tabungan. Jadi saldonya yang diinginkan berapa? Nah, ini saldo yang diinginkan adalah 920.000. Ya, jadi langsung dimasukkan sini 920.000 sama dengan bunga. Bunga ini persentase bunga 9/100 tambah kali lamanya waktu kali besar tabungan 800.000 ya, terus ditambah tabungan 800.000. Ini 920, 800, ini kalau dibenda luas langsung dikurangkan dapat 120.000. Sama dengan ini nolnya dicoret 2 ya. Ini biarkan dalam bentuk 9 kali 8 kali 1000 ya, kali N. Maka N sama dengan, nah ini yang perlu coret-coret dulu biar enak. Nah, oke, 120 per 9 kali 8 ya.
12 dan 8 sama-sama dibagi 4, dapat 3, dapat 2, ya. Berarti tinggal N-nya itu 3/9 kali 2. Ini per tahun. Kalau per bulan, ya, ini per tahun. Kalau per bulan sama dengan 3 kali 9 kali 2 kali 12 bulan, ya. Ini bisa dicoret lagi. Ini sama ini dicoret dapat 6. Ini sama-sama bagi 3. Ini dapat 2, ini dapat 3. 3-nya habis, maka dapat 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini nolnya belum tak tambahkan. Nah, 20 bulan, ya. Ini saya coret 12 ya, nolnya masih ada. Jadi ini 30 ya. Oke. Itu adalah jawaban nomor 6 dan jawabannya adalah B. Amatilah video berikut ini. Oke, kembali dengan saya. Kita belajar aritmatika sosial ya untuk soal ujian nasional tahun 2015 ya. Dilihat dari soalnya, perhatikan yang di atas ya. Nisa menabung pada sebuah bank sebesar 600.000. Jadi uangnya 600.000 dengan bunga 9% 1 tahun. Jika tabungan sekarang 636.000 bertambah ya, ditambah bunga, maka berapa lama yang telah menabung ya? Caranya simpel sekali, perhatikan baik-baik. Kita fokus pada nilai pertambahannya, yaitu kita perhatikan di sini ada angka 36.000 dari yang sebelumnya adalah 600.000. Berarti uang yang telah ditabung bertambah 36.000. Pertanyaannya, 36.000 ini adalah tambahan bunga selama berapa bulan? Nah, cara mudahnya kita bisa perhatikan ya, ada angka di sini 9% 1 tahun, betul ya? 9% 1 tahun. 9% dari siapa? Dari tabungan di awal. Jadi 600.000 dikali 9%, yaitu 54.000. 54.000 ini adalah bunga untuk 1 tahun, 12 bulan. Maka 36.000 adalah bunga untuk berapa bulan ya? Simpel sekali. Kalau kita bagi ya, ini menjadi 3/2 sama-sama dibagi 18 ya. Ya, 3/2 dikali 12, yaitu hasilnya adalah 8 ya. Jadi ini adalah bunga untuk 8 bulan. Simpel ya. Saya ulangi tadi, simpelnya adalah lihat dari 36.000 pertambahan bunganya, hitung bunga per bulannya atau bunga per tahunnya. Silahkan. Hasilnya tadi 54.000, maka dibandingkan 36.000 itu berapa bulan ya. Simpel sekali. Semoga mengerti.